Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal fungsi logaritma bagian kedua, yaitu tentang nilai fungsi dan grafik fungsi logaritma. Mari kita simak langsung contoh yang pertama. Diberikan f(x) sama dengan 2 log x kuadrat kurang 2x tambah 9, tentukan nilai f1. Nah, adik-adik, untuk menentukan nilai fungsi pada dasarnya sama ya seperti menentukan nilai fungsi biasa. Jadi f(x) ini ya, karena yang ditanya f1, maka kita ganti semua x dengan 1. Jadi 2 log, nah ini kita ganti dengan 1 jadi 1 kuadrat ya, kurang 2 kali x, x-nya kita ganti juga dengan 1, ditambah 9. Kalau kita kerjakan, ini jadi 1 kurang 2 tambah 9. 1 kurang 2 min 1, min 1 tambah 9, positif 8. Selanjutnya, kita bisa ubah bentuknya jadi 2 log 8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3. Nah, adik-adik, di sini kita bisa menggunakan sifat logaritma. Jadi kalau ada pangkatnya kita bisa keluarkan. Jadi 3 kali 2 log 2. 2 log 2 itu 1, jadi hasilnya adalah 3. Berikutnya, diberikan f(x) sama dengan 1/3 log x kuadrat tambah 6x tambah 10. Tentukan nilai dari f min 3. Dengan cara yang sama ya adik-adik. Jadi setiap x di sini kita ganti dengan min 3. Seperti ini. Min 3 dikuadratkan, itu artinya min 3 dikali min 3 ya adik-adik. Jadi hasilnya positif. Positif 9, kemudian 6 dikali min 3 hasilnya negatif 18, ditambah 10. 9 dikurang 18, min 9 ditambah 10, hasilnya 1. Nah, 1/3 log 1, apapun itu ya basisnya, kalau lognya 1, berarti hasilnya pasti 0 berdasarkan sifat logaritma. Nah, seperti ini adik-adik ya, menentukan nilai fungsi logaritma. Kita simak contoh berikut. Tentukan domain fungsi logaritma berikut serta asimtot tegak dari grafik fungsinya. f(x) sama dengan 6 log 12 kurang 3x. Nah, adik-adik, untuk menentukan domain ada kaitannya dengan numerus ya. Sebuah fungsi logaritma terdefinisi jika numerusnya positif. Di sini yang merupakan numerus adalah 12 kurang 3x. Jadi untuk mendapatkan domain 12 kurang 3x, kita harus buat lebih dari 0. Nah, ini kita pindahkan ya untuk mendapatkan solusinya. Kita pindahkan 12 jadi min 3x lebih dari negatif 12. Kita pindahkan negatif 3 jadi negatif 12 dibagi negatif 3. Jadi sebuah pertidaksamaan itu harus diputar tandanya kalau dia ada pembagian dengan bilangan negatif. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi kalau kita tuliskan ya dengan himpunan, domain dari fungsi f ya, jadi df itu adalah himpunan dari x sedemikian sehingga x kurang dari 4, di mana x elemen bilangan real. Kemudian, jangan lupa adik-adik, selain domain, di sini ada juga pertanyaan tentang asimtot ya. Kalau mau cari asimtot, kita bisa lihat dari domainnya. Di sini domainnya, x harus kurang dari 4. Artinya, fungsinya tidak akan pernah menyentuh 4 ya, karena kan harus x-nya kurang dari 4. Nah, asimtot itu pengertiannya adalah garis yang didekati oleh fungsinya sampai di jauh tak hingga. Jadi nggak akan ketemu ya fungsi dengan garis asimtotnya. Sehingga kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa asimtot tegaknya adalah x sama dengan 4. Inilah jawabannya adik-adik untuk yang A. Kita lihat yang B.
Gx sama dengan 5 log negatif x kuadrat ditambah 2x tambah 8. Nah, untuk menentukan domain, kita harus ambil numerusnya. Numerusnya kita buat lebih dari 0. Nah, ini sebuah pertidaksamaan kuadrat kan ya? Jadi kita faktorkan. Didapat negatif x tambah 4 dikali x tambah 2. Nah, untuk menentukan solusi dari pertidaksamaan kuadrat, kita harus cari pembuat 0. Kemudian kita harus melakukan uji daerah ya. Jadi di sini min x tambah 4 sama dengan 0, jadi dapat x-nya adalah 4. Kemudian x tambah 2 ini ya sama dengan 0, jadi didapat x-nya sama dengan negatif 2. Lalu kita masukkan di garis bilangan ya, kira-kira aja ini negatif 2, ini 4. Kemudian kita uji sebuah x ya, x yang gampang aja, misalkan kita ambil x sama dengan 0. X sama dengan 0 di daerah di antara min 2 dan 4 ya. Lalu kita masukkan x sama dengan 0 ini ke pertidaksamaannya. Kalau benar, maka daerah yang terdapat x sama dengan 0 alias yang di tengah-tengah antara min 2 dan 4 ini merupakan solusinya. Kalau bukan, berarti daerah yang selain yang di tengah-tengah ini ya. Jadi yang di pinggir kiri dan di kanan. Kita masukkan di sini. Jadi min 0 kuadrat, karena x-nya kan kita uji 0 ya. Ditambah 2 kali 0, ditambah 8, lebih dari 0. Jadi ini kita lihat jawabannya 8 ya. 8 lebih dari 0. 8 lebih dari 0 adik-adik, benar ya? Nah, karena benar, maka daerah solusi itu adalah yang di tengah-tengah ini, yang terdapat x sama dengan 0. Cara nulisnya gimana nih? Berarti ini bisa dituliskan seperti ini adik-adik ya. Domain dari G, jadi DG, sama dengan himpunan dari x, sedemikian sehingga. Nah, karena dia daerah terletak di antara min 2 dan 4, jadi kita tulis seperti ini, x. Nah, kita pakai kurang dari ya, min 2 dan 4. Nah, seperti ini adik-adik ya, di mana x elemen bilangan real. Untuk asimtot, di sini kita langsung ambil aja nih pembuat nolnya. Jadi dua-duanya kita ambil, yaitu x sama dengan min 2 dan x sama dengan 4. Ini jawabannya adik-adik ya. Sekarang kita lihat soal yang C. Nah, kalau kayak gini gimana nih adik-adik? Hx sama dengan 2 ditambah 3 log 2x kurang 10. Ini kan yang bentuk logaritma cuma yang ini ya. Sementara ini 2. Nah, adik-adik 2 ini sebenarnya kita dapat ubah menjadi bentuk logaritma juga. Jadi kita ubah dalam basis 3, jadi 3 log 3 kuadrat. Ya, ini kan nilainya 2 adik-adik ya. Nah, kemudian kita tambahin deh. Jadi 3 log 3 kuadrat ditambah 3 log 2x kurang 10. Berdasarkan sifat logaritma, kalau basisnya sama terus ditambah, maka numerusnya bisa dikaliin. Tapi kita nggak perlu seribet itu ya untuk cuman mendapatkan domainnya. Jadi domain kita langsung bisa ambil dari numerus ini. 2x kurang 10 lebih dari 0. Kita pindahkan. Jadi 2x lebih dari 10. X lebih dari 10 bagi 2 alias 5. Sehingga domain dari fungsi H adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 5 di mana X elemen bilangan real. Dan untuk asimtot tegaknya kita ambil garis X sama dengan 5. Inilah jawabannya adik-adik. Kita simak contoh berikutnya ya. Sketsalah grafik fungsi fx sama dengan 2 log x kurang 4 pada diagram Cartesius. Nah, adik-adik di sini kita disuruh gambar ya. Masih ingat ada 3 langkah. Langkah pertama, tentukan domain fungsinya. Caranya kita ambil numerusnya. Numerusnya adalah x kurang 4. Kita buat lebih dari 0. Jadi diperoleh x lebih dari 4, di mana x-nya elemen bilangan real. Kemudian kita ke langkah kedua, yaitu kita menentukan x dan y-nya. Tentunya
X dan Y ini yang kita pilih adalah nilai-nilai yang mudah ya untuk digambar. Dan X di sini harus berasal dari domainnya, jadi nggak boleh kurang dari 4, harus X-nya lebih dari 4. Lebih dari 4 gampangnya mungkin 5 ya, kita coba ambil 5. Jadi kalau X sama dengan 5, maka Y-nya kita langsung masukkan di sini. Jadi 2 log, ini kan maksudnya berarti fx-nya itu Y ya, jadi 2 log X kurang 4. Jadi 5 kurang 4, 5 kurang 4, 1. Dan hasilnya adalah 2 log 1, hasilnya adalah 0. Jadi kalau X-nya 5, Y-nya 0. Oke, kita coba 6 adik-adik ya. Kalau X-nya 6, Y-nya jadi 2 log 6 kurang 4. Jadi 2 log 6 kurang 4, 2 ya. 2 log 2 hasilnya adalah 1. Nah ini juga angkanya mudah ya. Nah sekarang kalau X-nya 7, kalau 7 jadi 2 log 3 ya. Nah 2 log 3 kita harus gunakan kalkulator kalau mau cari nilainya. Jadi kita bisa lompati itu, kita pilih X-nya 8. Kalau X-nya 8, Y-nya jadi 2 log 8 kurang 4, hasilnya 4. 2 log 4 itu adalah 2 log 2 pangkat 2 ya. Nah ini kita bisa keluarkan pangkatnya jadi 2 kali 2 log 2 alias 2 saja ya. Oke, mungkin kita bisa lewati 9 ya, karena ini jadi 9 kurang 4 jadi 5. Coba kalau X-nya 12 ya. 12 jadi 2 log 12 kurang 4. 2 log 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3 kan ya, jadi hasilnya 3. Oke, kemudian kita coba lagi ya. Nah, adik-adik di sini Y-nya ternyata urut ya, 0, 1, 2, 3. Nah, jadi kita arahkan supaya Y-nya itu dapat 4. Supaya Y-nya dapat 4, maka X-nya kita pilih 20. Coba kita masukkan. Jadi 2 log 20 kurang 4 itu 16. 16 adalah 2 pangkat 4. Hasilnya 4 kan ya adik-adik? Jadi inilah titik-titik yang saya pilih. Sebetulnya titiknya bebas ya. Kalau mau lebih banyak dari ini juga silakan saja. Tentunya kalau lebih banyak titik yang didapat, gambarnya akan lebih akurat ya adik-adik. Nah setelah langkah kedua, tadi kan kita dapat ini ya titik-titiknya adik-adik. Di langkah ketiga, kita masukkan kelima titik ini ke dalam diagram Cartesius. Lalu kita tarik kurva mulus. Ini dia titik-titiknya adik-adik ya, 5,0, 6,1, 8,2, 12,3, dan 20,4. Jangan lupa diberi nama ya, jadi nama fungsinya fx sama dengan 2 log x kurang 4. Sekali lagi adik-adik, saat menggambar kurva mulus, tidak perlu menggunakan penggaris ya adik-adik. Tadi kan kita dapatnya dari sini ya, dari 5,0. Nah, ini kakak tahu dari mana ya, bahwa di sini dia tidak akan melewati 4 ini ya. Karena tadi saat mencari domain kan X harus lebih dari 4. Dari sini juga kita langsung dapat asimptotnya ya. Bahwa asimptotnya merupakan X sama dengan 4. Jadi dari domain kita tahu bahwa grafik fungsinya tidak akan lewat X sama dengan 4 ya. Makanya ini kakak bisa pastikan dia turun ke bawah ya, tanpa perlu kita mencari titik yang di daerah sini ya. Kita lihat contoh berikutnya. Sketsalah grafik fungsi fx sama dengan 3 ditambah sepertiga log 6x kurang 3 pada diagram Cartesius. Oke, kita buat langkah pertama. Kita cari domainnya. Domainnya kita bisa langsung ambil dari numerus ini. Ya, kalau dipindah dia jadi 6x lebih dari 3, jadi x-nya didapat 3/6. 3/6 dapat disederhanakan menjadi 1/2. Nah, dari sini kita ke langkah kedua, yaitu kita menentukan X dan Y-nya. Tentunya X-nya harus berasal dari domain di langkah 1 ya. Jadi harus X-nya lebih dari setengah. Nah, karena X-nya lebih dari setengah, gampang aja adik-adik kita pilih aja 1 ya. Kita coba masukkan di sini ya.
Jadi kalau X-nya 1, maka Y-nya jadi 3 ditambah sepertiga log 6 kali 1 itu 6, 6 kurang 3 itu jadi 3. Nah, sepertiga log 3 ini, sepertiga itu kan 3 pangkat min 1 ya. Log 3 pangkat 1. Pangkatnya dapat kita keluarkan ya. Jadi 3 ditambah 1 per min 1. 1 per min 1 itu adalah min 1 kali 3 log 3. Jadi min 1 saja ya adik-adik. Sehingga diperoleh hasilnya 3 ditambah min 1 itu hasilnya adalah 3 kurang 1 alias 2. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya dapat 2. Kita coba lagi ya. Masukkan X-nya misalkan 2 ya. Kalau X-nya 2, maka Y-nya jadi 3 ditambah sepertiga log 6 kali 2, 12. 12 kurang 3, 9. Sepertiga log 9, tadi kan sepertiga log 3. Ini kan karena 3 pangkat min 1, jadi hasilnya min 1 ya. Nah, sepertiga kita ubah jadi 3 pangkat min 1. Log 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2. Nah, kemudian pangkatnya kita keluarkan jadi 2 per min 1 kali 3 log 3. 2 per min 1 hasilnya min 2. Ya. Jadi 3 dikurang 2. Hasilnya 1. Oke, kita pilih lagi misalnya 3 ya. Kalau 3 dia jadi berapa nih kalau X-nya 3? 6 kali 3, 18. 18 kurang 3, jadi 15 ya. Nah, nanti hasilnya tidak akan bagus ya. Jadi kita lompati 3, 4 juga, kita coba 5 adik-adik. Jadi kita harus jeli ya, harus memilih X yang mudah untuk mendapatkan Y yang mudah. Kalau X-nya kita pilih 5, coba kita masukkan ke Y, jadi 3 ditambah sepertiga log 6 kali 5, 30, 30 kurang 3, 27. Dan 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, sepertiga itu kan tadi 3 pangkat min 1 ya. Jadi jawabannya 3 per min 1 kan ya. Hasilnya min 3. 3 ditambah min 3, hasilnya 0. X yang berikutnya, di sini kakak ambil X sama dengan 14. Ini kakak udah cari sebelumnya ya. Makanya kakak udah langsung nih. Jadi kalau 14, ini jadi 3 ditambah sepertiga log 6 kali 14 itu adalah 84. 84 kurang 3, 81. Dan 81 itu adalah 3 pangkat 4. Sehingga hasilnya jadi 3 ditambah 4 per min 1 alias min 4 ya. 3 ditambah min 4 hasilnya adalah min 1. Nah, X yang berikutnya kayaknya bakalan gede banget ya. Jadi kita mundur di sini, pengertian domainnya X lebih dari setengah berarti bisa saja dia X yang kurang dari 1. Kita coba 2 per 3 adik-adik. Karena 2 per 3 ini kan nilainya lebih besar dari setengah kan ya. Jadi termasuk di dalam domain fungsinya. Coba kita masukkan X-nya 2 per 3, maka Y-nya menjadi 3 ditambah sepertiga log 6 kali 2 per 3. 6 kali 2 per 3 ini bisa dicoret jadi 4 ya adik-adik. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Log 1 itu 0 adik-adik, jadi 3 ditambah 0. Nah, kita dapat angka yang bagus adik-adik, yaitu 3. Oke, kita pasangin jadi 1,2, 2,1, 5,0, 14,-1, dan 2 per 3,3. Adik-adik kita rapikan ya, jadi X yang kecil duluan, 2 per 3, baru 1, 2, 5, dan 14. Nah, seperti ini. Lalu 5 titik ini kita gambar di diagram Kartesius. Jadi ini titik 2 per 3,3, ya, kemudian 1,2, 2,1, 5,0, dan 14,-1. Dan ini adalah nama fungsinya f(x) sama dengan 3 ditambah sepertiga log 6x kurang 3. Nah, adik-adik di sini kita tahu ya, tadi kan domainnya x lebih dari setengah. Dengan kata lain, asimptotnya merupakan garis x sama dengan setengah. Kalau ini 1, maka setengah di sini. Ini ya dia ya.
Jadi grafiknya tidak boleh menyentuh X sama dengan setengah. Jadi kalau manual harus bisa ya adik-adik. Oke, kita ke contoh berikutnya. Tentukan persamaan grafik fungsi pada gambar berikut. Nah adik-adik di sini terlihat bahwa asimptotnya merupakan sumbu Y. Karena sumbu Y merupakan asimptot, maka persamaan yang kita pakai adalah Y sama dengan G log AX. Jadi kita akan cari nilai G dan nilai A-nya. Caranya kita ambil dua buah titik ya. Di sini ada dua buah titik yaitu 1,2 dan 3,3. Lalu titik ini kita masukkan ke dalam persamaannya. Ya, 1 kita masukkan ke X, 2 kita masukkan ke Y. Jadi di sini Y sama dengan menjadi 2 sama dengan G log AX. X-nya kita ganti dengan 1, jadi A kali 1 alias A. Lalu ini kita ubah menjadi bentuk eksponen, jadi basisnya G, jadi G pangkat 2 sama dengan A. Ini persamaan pertama. Kemudian sekarang titik 3,3, cara yang sama ya. Jadi 3 sama dengan G log A kali 3, jadi 3A. Lalu kita ubah jadi bentuk eksponen, jadi G pangkat 3 sama dengan 3A. Ini persamaan kedua. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai G dan A, kita harus mensubstitusi persamaan pertama ke persamaan kedua. Jadi kan persamaan keduanya G pangkat 3 sama dengan 3A. G pangkat 3 ini kita pecah menjadi G pangkat 2 dikali G pangkat 1 sama dengan 3A. Nah, untuk apa jadi G pangkat 2? Supaya kita bisa ganti ini adik-adik. G pangkat 2 itu kan A ya. Jadi G pangkat 2 ini kita ganti jadi A. Dikali G sama dengan 3A. Jadi G sama dengan 3A per A. Diperoleh G-nya adalah 3. Nah, setelah dapat G-nya 3, kita tinggal cari A-nya adik-adik. Kita bisa masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan yang pertama, karena yang lebih simpel ya, jadi G kuadrat sama dengan A. G-nya kita isi dengan 3, jadi 3 kuadrat sama dengan A. Sehingga A sama dengan 9. Karena sudah didapat nilai A dan G-nya, kita bisa menuliskan persamaan grafik fungsinya, yaitu Y sama dengan G kita isi dengan 3, jadi 3 log A kita isi dengan 9. Jadi 9X. Inilah persamaan grafik fungsi logaritmanya adik-adik. Kita simak contoh berikut ya. Tentukan persamaan grafik fungsi pada gambar berikut. Nah adik-adik di sini, ini sumbu Y. Sumbu Y-nya kita lihat dipotong oleh grafik ya. Dengan kata lain, sumbu Y di sini bukan asimptot. Sehingga persamaan yang kita pakai adalah persamaan Y sama dengan G log AX tambah B. Di sini ada 3 titik, jadi kita gunakan 3-3-nya adik-adik. Misalkan kita pilih 0,2 ya. Kita masukkan di sini ya, jadi Y-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 sama dengan G log 0 kita masukkan di X ya. Jadi A kali 0 itu 0, 0 tambah B jadi B. Lalu kita ubah bentuk jadi bentuk eksponen. Jadi G pangkat 2 sama dengan B. Ini persamaan yang pertama. Sekarang kita ambil titik berikutnya, yaitu min 4,0. Kita ambil duluan yang ada nolnya adik-adik ya, supaya nanti dapat persamaan yang lebih mudah terlebih dahulu. Kita masukkan 0 sebagai Y, jadi 0 sama dengan G log AX, X-nya kita masukkan min 4, jadi min 4A tambah B. Kalau kita ubah ke bentuk eksponen, ini jadi G pangkat 0 sama dengan negatif 4A tambah B. Adik-adik, G pangkat 0 itu kan nilainya 1 ya. Jadi 1 sama dengan negatif 4A tambah B. Sehingga nilai B sama saja dengan kita pindahkan min 4A ke ruas kiri jadi 4A positif ya. Ditambah 1. Nah inilah persamaan kedua. Kita ambil titik berikut yaitu titik min 3,1.
Ya, kita masukkan 1 sebagai Y, jadi 1 sama dengan G log AX. X-nya kita masukkan min 3, jadi min 3A tambah B. Kemudian kita ubah bentuknya jadi bentuk eksponen, jadi G pangkat 1 alias G sama dengan negatif 3A tambah B. Ini persamaan ketiga. Nah, adik-adik sejauh ini belum ada yang didapatkan nilainya ya. Jadi di sini kita akan kombinasikan ketiga persamaan ini. Di sini kita coba misalkan kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 3. Yang lebih gampang dulu ya, yang nggak ada kuadratnya. Jadi ini kita masukkan ke persamaan 3. Jadi G sama dengan negatif 3A tambah B-nya kita ganti dengan 4A tambah 1. Jadi G sama dengan min 3A tambah 4A, hasilnya 1A tambah 1. Nah, di sini kita memperoleh persamaan keempat ya, dari hasil kombinasi persamaan kedua dan ketiga. Selanjutnya adik-adik, kita kombinasikan persamaan kedua, keempat, kita substitusi ke dalam persamaan pertama. Jadi G kuadrat sama dengan B, itu kan persamaan pertama ya. Kita langsung ganti G-nya menjadi A tambah 1. Jadi A tambah 1 kuadrat ya sebagai G kuadrat sama dengan B-nya kita ganti dengan persamaan kedua, yaitu 4A tambah 1. Nah, ini sudah di dalam satu variabel yaitu A. Maka kita pasti bisa mendapatkan nilai A-nya. Kita jabarkan ini jadi A kuadrat tambah 2A tambah 1 sama dengan 4A tambah 1. Lalu kita pindah ruaskan jadi A kuadrat, 2A dikurang 4A hasilnya minus 2A. 1 dikurang 1 hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Jadi A kuadrat kurang 2A sama dengan 0. Di sini kita faktorkan yang sama, kita keluarkan A. Kemudian yang di dalam kurung ada A kuadrat bagi A itu A. Kemudian dikurang 2A dibagi A itu 2. Nah ini. Dari sini diperoleh setiap faktornya sama dengan 0. Jadi A sama dengan 0 atau A kurang 2 sama dengan 0, sehingga didapat A sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai G-nya. Kita masukkan ini A-nya ke persamaan keempat. Kita harus cari G terlebih dahulu ya untuk memastikan bahwa memenuhi syarat. Kita masukkan A-nya dengan 0. Kalau A-nya 0, maka nilai G-nya adalah 1. Nah, di sini tidak memenuhi syarat ya adik-adik. Kenapa? Karena G tidak boleh sama dengan 1. G itu adalah basis adik-adik. Jadi basis tidak boleh sama dengan 1. Jadi A sama dengan 0 dan G sama dengan 1 ini tereliminasi ya. Kita akan ke A sama dengan 2. Kalau A-nya 2, maka nilai G-nya kita masukkan A-nya 2. Jadi G sama dengan 2 tambah 1 alias 3. Nah, di sini kita sudah dapat nilai A, nilai G, kemudian kita bisa dapatkan nilai B-nya. Caranya, kita bisa masukkan nilai A atau nilai G, kita pilih persamaan pertama atau persamaan kedua. Misalkan kita pilih persamaan pertama, jadi G kuadrat sama dengan B. Karena G-nya itu 3, jadi 3 kuadrat sama dengan B. Jadi B sama dengan 9. Nah, adik-adik, dari nilai A, B, dan G ini, kita bisa simpulkan bahwa persamaan grafik fungsinya adalah Y sama dengan G-nya kita ganti 3, jadi 3 log A-nya kita ganti 2, jadi AX itu 2X ya, ditambah B, B-nya kita ganti 9. Inilah persamaan grafik fungsinya. Sampai di sini pembahasan contoh-contoh soal tentang nilai dan grafik fungsi logaritma. Di sini kakak menyediakan berbagai latihan soal yang adik-adik bisa coba sendiri ya untuk mengecek pemahaman tentang bagian ini. Ada 4 nomor adik-adik. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.